Sudah banyak tukang AC datang, tapi tak satu pun yang berhasil perbaiki. Kalau kamu bisa perbaiki AC ini, aku rela jadi istrimu. Bayangkan seorang pria sederhana, tukang AC keliling, datang ke sebuah kantor desa dengan satu tantangan yang terdengar mustahil. Bukades yang cantik dan berwibawa berkata, "Kalau kamu bisa memperbaiki AC di kantor ini, aku rela jadi istrimu." Sebuah kalimat yang bikin semua orang terdiam. Pertanyaannya, kenapa hanya karena AC rusak? Bukades berani mempertaruhkan masa depannya. Apakah ini sekadar candaan, atau justru ada rahasia besar yang selama ini tersembunyi? Sebelum lanjut, pastikan kamu tekan tombol like dulu, lalu tulis di kolom komentar kamu nonton dari kota mana. Kalau sudah, yuk kita saksikan kisah selengkapnya, karena cerita ini jauh lebih dalam dari yang terlihat. Pagi itu, kantor desa Sukamaju terasa lebih panas dari biasanya. Matahari belum terlalu tinggi, namun keringat sudah mengalir di wajah para perangkat desa. Di sudut ruangan, sebuah AC tua menempel di dinding, diam membisu tanpa hembusan angin sedikit pun. Padahal, AC itulah satu-satunya penyejuk di kantor desa yang setiap hari melayani puluhan warga. Bukades bernama Ratna Ayu, seorang kepala desa muda yang dikenal cantik, cerdas, dan berwibawa, berdiri di tengah ruangan dengan wajah tegang, blazernya rapi, rambutnya tersanggul sederhana, tapi sorot matanya penuh tekanan. "Masih belum bisa juga?" tanya Bu Ratna dengan nada dingin. Seorang teknisi AC bernama Pak Darto, pria paruh-baya dengan seragam lusuh, menghela napas panjang sambil mengelap keringatnya. "Maaf Bukades," katanya pelan, "AC ini sudah rusak berat, kompresornya EUS, jalurnya juga banyak yang mati, lebih baik diganti baru saja." Ucapan itu bukan yang pertama. Sebelumnya, sudah lebih dari 5 teknisi datang. Semuanya mengatakan hal yang sama, rusak berat, tidak masuk akal untuk diperbaiki. Sekretaris desa, Mbak Lina, ikut menyela sambil mengipas wajahnya dengan map. "Bu, mungkin memang sudah waktunya beli AC baru. Yang ini usianya sudah lebih dari 10 tahun. Namun Bu Ratna langsung menoleh tajam. "Tidak," katanya tegas, "AC ini tidak boleh diganti." Ruangan mendadak hening. Pak Darto saling pandang dengan Mbak Lina, bingung harus berkata apa. "Tapi Bu," lanjut Pak Darto hati-hati, "secara teknis, memperbaiki AC ini hampir mustahil. Biayanya pun bisa lebih mahal dari beli baru." Bu Ratna mendekat ke arah AC tua itu. Tangannya menyentuh bodi yang sudah menguning, seolah menyentuh sesuatu yang sangat berharga. "Berapapun biayanya, saya tanggung," ucapnya lirih namun penuh keyakinan. "Yang penting AC ini harus hidup kembali." Para perangkat desa mulai berbisik pelan. "Kenapa Bukades keras kepala sekali ya? Cuma AC, tapi kayak nyawa saja." Bu Ratna mendengar bisikan itu, tapi memilih diam. Wajahnya terlihat kuat, namun ada getar halus di matanya. AC itu bukan sekadar mesin pendingin baginya. Ada cerita lama yang tidak semua orang tahu. Pak Darto akhirnya menyerah. Ia menutup kotak peralatannya dan berdiri. "Kalau begitu, saya mohon pamit, Bukades, saya benar-benar tidak sanggup." Bu Ratna mengangguk pelan. "Terima kasih sudah mencoba." Satu persatu teknisi pergi, meninggalkan kantor desa dalam keadaan panas dan penuh tanda tanya. Bu Ratna berdiri sendirian di ruangan itu, menatap AC tua yang mati. Sementara suara kipas angin kecil di sudut ruangan terdengar kalah lemah. Dalam hatinya, Bu Ratna berbisik, "AC ini harus diperbaiki, apapun caranya." Dan tanpa ada yang menyadari, keputusan keras kepala itulah yang kelak akan mengubah jalan hidupnya selamanya. Hari-hari berikutnya menjadi semakin berat bagi kantor desa Sukamaju. Tanpa AC yang berfungsi, ruangan kantor berubah menjadi tempat yang pengap dan melelahkan. Warga yang datang mengurus surat-surat mulai mengeluh. Beberapa bahkan pulang dengan wajah kesal. "Bu, panas sekali di dalam," keluh seorang warga bernama Pak Rudi sambil menyeka keringat. "Iya Pak, mohon bersabar," jawab Mbak Lina dengan senyum dipaksakan. Keluhan demi keluhan akhirnya sampai ke telinga Bu Ratna. Di ruang kerjanya, ia duduk termenung, memandangi laporan pengeluaran desa yang terbuka di atas meja. Anggaran desa sebenarnya cukup untuk membeli AC baru, bahkan yang lebih modern. Namun tetap saja, pikirannya tak pernah sampai ke sana. Ketua BPD, Pak Wiryo, datang menemuinya sore itu. "Bu Ratna," katanya hati-hati, "kami semua menghormati keputusan Ibu.
Tapi pelayanan desa terganggu, warga mulai bertanya-tanya, kenapa AC itu tidak diganti saja. Bu Ratna menatap keluar jendela, langit terlihat mendung, seperti perasaannya. AC itu bukan sekadar barang kantor, Pak Wiryo, jawabnya pelan. Pak Wiryo mengernyit. Lalu apa, Bu? Bu Ratna terdiam cukup lama, tangannya mengepal di atas meja, seolah sedang menahan sesuatu yang ingin keluar. Itu satu-satunya peninggalan yang masih utuh, ucapnya akhirnya. Pak Wiryo terkejut. Peninggalan siapa? Bu Ratna menghela napas panjang. Almarhum ayah saya. Cerita itu jarang sekali ia ungkap. Ayah Bu Ratna, Pak Hendra, adalah mantan kepala desa Sukamaju yang sangat dicintai warga. AC itu dipasang di masa kepemimpinannya, dibeli dari gaji pribadinya karena kantor desa saat itu belum memiliki anggaran cukup. Beliau bilang ke saya, lanjut Bu Ratna dengan suara bergetar, kalau suatu hari kamu memimpin desa ini, jaga tempat ini seperti rumah sendiri. Pak Wiryo terdiam, mulai memahami, jadi ibu merasa kalau AC itu diganti. Seolah saya menghapus jejak beliau, potong Bu Ratna, saya tidak siap melakukan itu. Sementara itu, di luar ruangan, gosip mulai beredar. Bu Kades terlalu perasaan, kata salah satu perangkat desa. Cantik sih cantik, tapi kalau urusan kerja jangan pakai emosi, sahut yang lain. Bahkan beberapa warga mulai mendesak agar Bu Ratna mundur dari keputusannya. Kalau begini terus, pelayanan desa bisa lumpuh, ujar Bu Sari, seorang pedagang. Malam hari, Bu Ratna kembali ke kantor desa sendirian, lampu-lampu sudah mati. Hanya cahaya dari ruang utama yang menyala, ia berdiri tepat di bawah AC tua itu. Ayah, aku tidak keras kepala, kan? Bisiknya lirih. Tangannya menyentuh dinding dingin, lalu menatap mesin tua itu dengan mata berkaca-kaca. Aku cuma ingin menepati janjiku. Di saat semua orang menganggapnya tidak masuk akal, Bu Ratna justru semakin yakin. Ia meminta Mbak Lina memasang iklan kecil di koran daerah. Isinya sederhana namun penuh harapan. Dicari teknisi AC, AC lama, rusak berat, siap menerima tantangan. Dan tanpa Bu Ratna sadari, iklan kecil itulah yang akan membawa seseorang yang mengubah segalanya. Pagi itu, suasana kantor desa Sukamaju masih sama seperti hari-hari sebelumnya. Panas, pengap, dan penuh wajah lelah. Beberapa perangkat desa sudah pasrah, bahkan tak lagi berharap AC tua itu bisa kembali hidup. Mbak Lina sedang menyortir berkas ketika seorang pria berdiri ragu di depan pintu. Permisi, ucapnya sopan, apa ini benar kantor desa Sukamaju? Pria itu bernama Arman, bertubuh kurus, mengenakan kemeja lengan panjang yang warnanya sudah pudar, celana kerja sederhana, dan membawa tas perkakas kecil di pundaknya. Wajahnya bersih, tapi jelas bukan wajah orang berada. Iya, Mas, ada perlu apa? Tanya Mbak Lina. Saya baca iklan di koran, katanya kantor desa ini butuh teknisi AC. Jawab Arman sambil tersenyum kecil. Mbak Lina menatapnya dari ujung kepala sampai kaki. Raut wajahnya menunjukkan keraguan. Mas teknisi AC? Iya, Mbak, tukang AC keliling. Beberapa perangkat desa yang mendengar langsung saling pandang. Ah, lagi-lagi, bisik salah satu staf. Yang kemarin saja pakar, tetap gagal. Tak lama, Bu Ratna keluar dari ruangannya. Begitu melihat Arman, langkahnya terhenti sejenak. Ini teknisi baru, tanyanya datar. Iya, Bu Kades, jawab Mbak Lina, katanya baca iklan di koran. Bu Ratna menatap Arman tanpa senyum. Mas sudah tahu AC apa yang mau diperbaiki? Belum, Bu, tapi saya ingin lihat langsung dulu. Jawab Arman tetap tenang. Bu Ratna menghela napas pelan. Sudah banyak yang datang, semua menyerah. Arman mengangguk hormat. Saya paham, Bu, tapi kalau belum dilihat, saya belum bisa menyimpulkan. Nada bicara Arman yang datar justru membuat Bu Ratna tersulut. Ia merasa pria di depannya terlalu percaya diri untuk ukuran teknisi keliling. Kamu yakin bisa? Tanya Bu Ratna, sedikit meremehkan. Yang lain saja tidak sanggup. Arman tersenyum tipis. Saya tidak janji bisa, Bu, saya hanya janji berusaha. Beberapa orang tertawa kecil mendengarnya. Bu Ratna menyilangkan tangan di dada. Berusaha saja tidak cukup di sini, katanya dingin, AC ini bukan AC biasa. Ucapan itu membuat Arman terdiam sesaat, lalu menatap AC tua di dinding. Setiap AC punya ceritanya sendiri, Bu, katanya pelan. Kalimat sederhana itu entah kenapa membuat emosi Bu Ratna memuncak. Tekanan berhari-hari, cibiran warga, dan kegagalan demi kegagalan akhirnya tumpah. Baik,
ucap Bu Ratna dengan nada menantang, kalau kamu bisa memperbaiki AC ini. Semua mata tertuju padanya. Aku rela jadi istrimu. Ruangan seketika sunyi, Mbak Line terbelalak, para perangkat desa saling pandang, tak percaya dengan apa yang baru saja mereka dengar. Bu Kades, bisik Mbak Line panik. Arman sendiri terpaku. Bu, saya kesini bukan untuk itu. Bu Ratna menatap Arman tajam. Anggap saja ini motivasi, atau kamu takut? Kalimat itu menggantung di udara, menciptakan ketegangan yang menusuk. Awalnya terdengar seperti candaan, namun dari sorot mata Bu Ratna, semua orang tahu itu bukan lelucon sepenuhnya. Arman menarik napas dalam-dalam. Saya tidak pernah meminta janji apapun, Bu, katanya tenang. Tapi kalau ibu memang serius, biarkan hasil kerja yang bicara. Suasana berubah drastis, dari sekadar kantor desa yang panas, kini menjadi arena pertaruhan harga diri dan takdir. Dan sejak saat itu, tidak ada lagi yang menganggap kedatangan pria sederhana bernama Arman sebagai hal biasa. Arman berdiri tepat di bawah AC tua itu. Ia meletakkan tas perkakasnya perlahan, lalu menatap mesin yang sudah menguning dan penuh bekas usia. Tidak ada ekspresi sok pintar di wajahnya, hanya fokus dan ketenangan. Mas Arman, ujar Mbak Line ragu, yang lain biasanya langsung bongkar bagian belakang. Arman menggeleng pelan. Saya mau dengarkan dulu, katanya sambil menempelkan telinga ke bodi AC. Beberapa orang tertawa kecil. Dengarkan AC, celetuk salah satu staf. Memangnya bisa ngobrol? Bu Ratna menyandarkan tubuhnya di meja, menatap Arman tanpa bicara. Dalam hatinya, muncul keraguan yang tak bisa ia sembunyikan. Kenapa aku ngomong sejauh itu ya? Gumamnya pelan. Arman mulai membuka penutup AC dengan hati-hati. Ia tidak mengganti komponen apapun, hanya membersihkan, mengukur, dan memperhatikan setiap detail kecil. Kabel-kabel tua ia rapikan, baut berkarat ia buka satu persatu dengan sabar. Ini jalurnya masih hidup, katanya tiba-tiba. Pak Wiryo yang ikut mengamati mengernyit. Teknisi sebelumnya bilang sudah mati total. Arman menggeleng. Bukan mati, Pak, hanya tertutup kotoran dan salah alur. Waktu berjalan lambat, matahari semakin tinggi, keringat menetes dari pelipis Arman, namun tangannya tak berhenti bekerja. Beberapa orang mulai bosan dan pergi, yakin hasilnya akan sama seperti sebelumnya. Bu Ratna masih bertahan di tempatnya. Sesekali ia melirik jam tangan, lalu menatap Arman yang masih jongkok di bawah AC. Kamu belum menyerah? Tanyanya dingin. Arman tersenyum tipis tanpa menoleh. Belum ketemu jawabannya, Bu. Ucapan itu entah kenapa menusuk hati Bu Ratna. Ia mulai merasa bersalah. Kalimat tantangan yang ia lontarkan kini terasa terlalu jauh. Kalau gagal, gumam Bu Ratna dalam hati. Tiba-tiba, Arman berdiri dan menyalakan saklar. Mohon mundur sedikit, katanya. Semua orang menahan napas, bunyi mesin terdengar pelan, lalu berhenti. Ah, sama saja, celetuk seseorang. Arman tidak bereaksi. Ia kembali membuka panel, mengganti satu kapasitor kecil yang sudah nyaris rapuh, lalu merapikan kembali jalurnya. Ini bagian terakhir, katanya lirih, seolah berbicara pada dirinya sendiri. Saklar kembali ditekan. Kali ini, mesin bergetar pelan, suara halus terdengar. Perlahan, hembusan angin dingin keluar dari AC tua itu. Dingin, ucap Mbak Line terkejut. Ruangan mendadak sunyi, lalu disusul suara kagum. Nyala, serius ini hidup lagi? Bu Ratna melangkah maju, merasakan udara dingin menyentuh wajahnya, matanya membesar, bibirnya sedikit terbuka, tak percaya. AC ini, suaranya bergetar, hidup lagi. Arman menurunkan tangannya dan menghela napas panjang. Belum sempurna, Bu, tapi ia akan bertahan lama kalau dirawat. Bu Ratna menatap Arman lama, kini bukan lagi tatapan meremehkan, melainkan campuran kagum, malu, dan takut akan janji yang pernah terucap. Kantor desa yang sebelumnya panas kini terasa dingin, namun justru disitulah, jantung Bu Ratna berdegup semakin kencang. Karena ia tahu, tantangan itu bukan lagi sekadar kata. Keheningan menyelimuti kantor desa Sukamaju. Tidak ada lagi suara kipas angin kecil, tidak ada keluhan panas, hanya hembusan dingin dari AC tua yang kini kembali hidup, seolah menjadi saksi dari sesuatu yang lebih besar dari sekadar mesin yang diperbaiki. Semua mata tertuju pada Arman, pria sederhana yang datang tanpa rekomendasi, tanpa seragam mewah, tanpa janji berlebihan. Ia hanya membawa tas perkakas dan keyakinan. Tidak masuk akal, gumam Pak Wiryo. Yang ahli saja gagal, dia malah berhasil. Bu Ratna berdiri mematung,
Ucapannya sendiri terngiang jelas di kepalanya. Kalimat yang ia lontarkan dalam emosi, kini berubah menjadi janji yang tak bisa ditarik kembali. Bu Kades, Mbak Line mendekat pelan, soal ucapan ibu kemarin. Bu Ratna mengangkat tangannya. Aku tahu. Ia melangkah mendekati Arman, tatapannya kali ini lembut, jauh berbeda dari sebelumnya. Mas Arman, katanya pelan, terima kasih, bukan cuma karena AC ini. Arman menunduk hormat. Saya hanya melakukan pekerjaan saya, Bu. Beberapa hari kemudian, cerita tentang AC kantor desa menyebar ke seluruh penjuru Sukamaju. Bersamaan dengan itu, kisah tentang Bu Kades Ratna Ayu pun kembali diperbincangkan. Semua orang tahu, ia masih lajang, cantik, berpendidikan, dan pernah dilamar oleh seorang pengusaha besar dari kota, Suryawijaya, yang menjanjikan kemewahan dan kehidupan nyaman. Namun Bu Ratna menolaknya tanpa agu. Bukan harta yang aku cari, ucapnya saat itu. Kini, di ruang kerjanya yang sejuk, Bu Ratna duduk sendiri. Ia menatap AC tua di dinding, lalu tersenyum kecil. Ayah, bisiknya, mungkin ini jawaban dari doaku. Ia memanggil Arman kembali ke kantor desa keesokan harinya. Saya tidak ingin mengucapkan janji sembarangan, kata Bu Ratna dengan suara mantap. Apa yang saya katakan waktu itu, akan saya pertanggungjawabkan. Arman terkejut. Bu Ratna, saya tidak pernah memaksa. Aku tahu, jawabnya sambil tersenyum. Justru itu yang membuatku yakin. Tak ada pesta mewah, tak ada sorotan berlebihan, hanya dua orang yang dipertemukan oleh sebuah AC tua, kejujuran, dan keberanian untuk menepati kata-kata sendiri. Dari kantor desa yang dulu panas dan penuh keraguan, lahirlah kisah cinta yang tak pernah direncanakan. Seorang pemimpin desa yang cantik dan seorang tukang AC sederhana. Dan semua itu bermula dari satu mesin tua yang menolak untuk diganti. Tamat.